Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamila dengan NIM 0,57. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaminan mutu kosmetik. Definisi kosmetik berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI tentang kosmetik, yang dimaksudkan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi atau mukosa mulut, terutama membersihkan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Peraturan Menteri Kesehatan tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan pada bagian tubuh, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat. Golongan kosmetik. Berdasarkan keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplement Nomor tentang pedoman tata cara pendaftaran dan penilaian kosmetik berdasarkan bahan dan penggunaannya, serta untuk penilaian kosmetik dibagi menjadi dua golongan, yaitu kosmetik golongan 1 adalah kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya, kosmetik yang mengandung bahan dan persyaratan kadar dan penandaan, kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Kosmetik golongan 2 adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan 1. Berdasarkan fungsinya, kosmetik terdiri dari 13 kategori, yaitu sediaan bayi, sediaan mandi, sediaan kebersihan badan, sediaan cukur, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut, sediaan pewarna rambut, sediaan rias mata, sediaan rias wajah, sediaan perawatan kulit, sediaan mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku, sediaan higienis mulut. Sedangkan berdasarkan sumbernya, kosmetik dibagi ke dalam dua golongan, yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Kosmetik tradisional adalah kosmetik alamiah atau komestika asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan, dan tanaman-tanaman di sekitar kita. Sedangkan kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik laboratorium, di mana tempat dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama sehingga tidak cepat rusak. Permasalahan yang sering terjadi pada kosmetik. Kosmetik ilegal. Faktor-faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal yaitu penawaran harga yang ditawarkan produsen dengan izin resmi lebih mahal dibandingkan tanpa izin. Semakin tingginya permintaan pasar akan barang tersebut. Tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada penjual, kurang seriusnya pemerintah dan pemberantasan peredaran kosmetik palsu atau tanpa izin pasaran. Tingkat kehidupan perekonomian dan rendahnya sumber daya konsumen. Bahaya penggunaan kosmetik ilegal. Efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal ini sangat membahayakan tubuh manusia. Efek samping yang diakibatkan dari kosmetik ini secara terus-menerus bisa berakibat terjangkitnya kanker, kegagalan jantung. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan resiko kesehatan. Secara tidak sadar, kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada pewarna kuku, sehingga zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuh.
yang terkandung dalam pewarna kuku tersebut menyerap melalui pori-pori kuku sehingga masuk ke dalam tubuh. Kerusakan pada saluran pencernaan. Ini dari hasil penelitian Badan POM akan bahaya dari kandungan kosmetik atau ilegal, apalagi pada kosmetik-kosmetik yang mengandung merkuri. Kandungan zat-zat berbahaya pada kosmetik. Banyak zat-zat berbahaya yang terdapat dalam kosmetik yang sering diperjualbelikan di pasaran. Berikut ini zat-zat berbahaya yang terdapat pada kosmetik secara umum. 1. Metil atau propil atau butil atau etil paraben. Yang kedua, imidazolidinil urea dan diazolidinil urea. 3. PVP atau api polimer. 3. Sodium lauryl sulfat atau yang sering disingkat sebagai SLS. 5. Stearal konium klorid. Dan yang keenam, triethanolamin atau T. Kehalalan suatu kosmetik. Ada juga kosmetik yang tidak halal, berarti menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Bahan-bahan tersebut digunakan unsur hewani. Zat-zat tersebut antara lain lemak dan turunannya seperti gliseril, GMC, setil, asam stearat, asam stearil, palmitat, asam palmitat, dan lain-lain. Kolagen dan alestin, kolagen yang berasal dari babi. Dua zat ini digunakan dalam pelembab karena berguna untuk menjaga kelenturan kulit. Ekstrak plasenta atau amonion atau cairan ketuban yang bermanfaat untuk meremajakan kulit. Asam alfa hidroksi atau yang sering diketahui dengan AHA, salah satu senyawa asam laktat yang dapat pembuatannya menggunakan media hewan. Hormon estrogen, ekstrak timus, dan melatonin adalah contoh hormon yang berasal dari hewan. Dan sodium herparin. Pengendalian mutu itu dapat dilakukan dengan penentuan standar maksimum pembuatan kosmetik, penandaan kosmetik, nomor izin edar, pengawasan pengedaran kosmetik, dan penetapan standarisasi nasional atau penerapan jaringan mutu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.